Menurut Anda, saya ingin menang nih. Menurut Anda, calon presiden yang paling marketable, paling Calon presidennya Pak Prabowo lah. Bukan calon wakil presiden. Anies lah. Anies. Oh, Anda nggak menolak ya kalau Anies jadi wakil Kan saya nggak presiden? nolak. Supaya menang? Supaya menang kan angka-angkanya ada di survei. Paling kuat memang Prabowo Anies. Anies. Dua orang ini tidak hanya saling support angkanya, tapi juga saling menegasikan. Oke. Jadi kalau Pak Prabowo itu ada Anies, suara Pak Prabowo agak turun sedikit. Turun. Tapi kalau Anies dikeluarkan dari simulasi survei, Pak Prabowo naiknya signifikan. Zaman sekarang hanya wayang, ya, dalangnya duit oligarki. Ini ada sebuah yang barangkali bukan paradoks, tetapi sesuatu yang patut kita pikirkan. Anda yakin memang hasil Pilpres 2014, 2019 itu benar-benar seperti itu? Yakin angkanya? saya, yakin. Karena kan yang Gitu. yang bikin quick count itu tidak hanya yang pro Jokowi. Pro Prabowo kan juga bikin quick count. Iya. Dan hasilnya sama kan. Hasilnya sama. Hasilnya sama kan. Oke, jadi kalau ada misalnya perubahan penghitungan di tengah jalan, itu nggak akan berpengaruh pada hasil. Kalau quick count itu sangat mudah di tracing. Oke. Karena dari hulunya, dari mulai pengacakan TPS Ya. mana saja Ya. tempat orang memantau, berapa hasil TPS itu bisa diperiksa. Oke. Makanya tahun 2019 itu saya tantang buka-bukain angka. Oke. Periksa semua TPS-nya benar nggak hasilnya segini. Oke. Periksa benar nggak dia ngacak. Gitu. Dan kan waktu itu ada yang dukung Prabowo namanya Median, Iya. punyanya PKS, sekarang punyanya Gelora. Oke. Itu hasilnya kan sama juga. Jokowi juga yang menang kan. Oke. Jadi menurut saya nggak ada split dalam soal quick count. Ada split Nggak ya. ada split dalam soal quick count. Yang jadi masalah adalah kenapa cuma 2 calon, itu masalahnya. Ya itu urusan lain. itu urusan Sehingga lain. kita di Kalau- peta kompli ya. Karena it is so easy untuk kira-kira siapa yang bakal menang kalau 2 calon ya. Oke, berarti masalahnya, kalaupun ada masalah, kekurangan dan kecurangan pemilu kita itu terjadi sebelum pemilu ya, sebelum pencoblosan. sebelum di TPS menurut saya. Sebelum di TPS ya, mungkin bisa money politik, apapun itu ya. Tapi kalau hasil di TPS itu kan ke capture ya, karena pollster yang bikin quick count itu juga memfoto plano yang ada di papan pengumuman. Itu quick count itu berapa persen? Bukan berapa persen, tapi rata-rata di Indonesia itu untuk Indonesia itu antara 2.000 sampai 2.500 TPS yang jadi sampling. 2000, dan itu representatif. Sangat akurat. Sangat itu akurat. nggak nyampe 1% margin of error-nya, karena kan Oke. satu TPS itu juga ada 250 orang, jadi samplingnya besar sekali. Oke. 2000 sampai 2.000 sampai 2.000 sampai 2.500 TPS. Oke. Wardah Katoa, Bung Refli Harun, orang ini dibayar siapa? Mana saya tahu. Dibilang begitu ya. Mengapa kebanyakan orang berlomba-lomba memperjuangkan demokrasi tidak mau ajaran dari Tuhannya? Apa ya, beda lagi nih ya. Kemudian quick count sama dengan hoax count ya. Terserah lu lah kalau nggak percaya ya. Ntar gini, saya mau ngomong ini. Iya. Seluruh pollster Ya. yang waktu itu ditengarai pro Ahok, Ya. itu angkanya nggak split satupun ketika Anies menang. Oke. Mungkin anu ya. Nggak ada satupun yang split. Yunarto punya ya awal-awal ya, sebelum ya. Kalau survei mungkin aja orang split. Berapa Karena bulan? Ya, kalau survei mungkin aja orang waktu split. itu enggak. Tapi kalau quick count nggak ada yang split. Quick count enggak. Jadi kalau bilang hoax itu, nah, ya kita mau bicara apa? Ini kan Apalagi orang-orang nggak bisa Jakarta dijawab. ya, cuma satu daerah kecil kan. Oke, kalau quick count oke lah. Tapi survei dulu awal-awal kan masih memenangkan Ahok kan. Awal-awal. Kalau untuk putaran 1, Iya. menurut saya semua menangkan Ahok. Dan memang putaran 1 Ahok menang. Putaran kedua, Putaran kedua menurut saya nggak tahu persis ya, tapi kayaknya nggak ada yang berani publikasi deh.
Saya nggak tahu persis, tapi kalau kita sih nggak ada publikasi, nggak ada berani Nanti publikasi. saya kalau diklarifikasi Yunarto ya, kayaknya Yunarto masih menangkan Ahok kayaknya. Saya putaran nggak tahu. kedua. Tapi I don't know exactly, nanti diklarifikasi Karena aja. peralihan suara itu jelas Nanti sekali kita waktu itu. Jadi semua suara AHY itu lari ke Anies. Jadi Oke. nggak ada, itu udah terbaca banget di survei kita sudah terbaca. Oke, jumlahnya malah berkurang Ahok. Ya Kalau nggak kalau salah. koma-komanya aja kan 42%-nya sama. Oke, tapi lucu kan, maksudnya putaran pertama dan putaran kedua kalau suaranya stagnan, cenderung turun sedikit ya. Enggak bertambah. Kalau dulu kan orang-orang dari luar negeri datang. Yang putaran satu itu banyak orang-orang dari luar negeri datang buat ikut coblos Ahok. Oke. Yang punya KTP Jakarta pada pulang ikut coblos Ahok. Oh, iya. Pas putaran kedua mereka nggak pulang lagi. Kan? Karena udah yakin bakal menang mungkin ya. Atau udah berat aja di ongkosnya kan. Oke. Atau berpikir melawan 2 orang aja menang, apalagi melawan 1 orang. Itu kan pemikiran yang keliru ya. Oke. Anies itu produk kalah. Saya bacakan nih Tari TV yang memang biasanya menyerang Anies terus. Anies itu produk kalah. Nanti nasibnya sama dengan Bapak Prabowo. DKI aja belum bisa dipimpin. Oke. Nggak usah komentarin. Nggak usah komentar. Tapi menurut Anda, Anies berhasil nggak memimpin Jakarta? Menurut Gini, Anda? kalau ada subjektivitas. pemimpin yang nggak berhasil di Jakarta itu kebangetan. Gitu ya. Dia itu kepala daerah otonom kayak wali kota, kayak bupati. Ya. Dengan anggaran begitu besar. Ya. Berapa anggarannya sekarang? Berapa? 80 mungkin, 90 mungkin. 80 triliun mungkin ya, Iya. kurang lebih ya. Kalau gubernur Jawa Barat itu dia ada pejabat otonom di bawah dia. Oke. Ada bupati, wali kota yang nggak selalu bisa dia kontrol. Iya. Dana itu cuma mampir di provinsi. Oke. Sisanya dialokasikan buat Iya. kabupaten, Iya. kota. Di provinsi lain di luar Jakarta seperti itu. Iya. Jadi Termasuk kalau Jawa Tengah gitu iya. ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang fenomenal dibikin di Jakarta, menurut saya kebangetan. Kebangetan, Jadi Anies bikin ini itu buat saya wajar. 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 Bikin ini tuh bikin apa? Iya, dia bikin stadion, bikin JIS, bikin Formula E, duitnya ada kok. Oke. Duitnya ada. Gitu dong, dengerin ya. Jadi memang ada perbedaan antara gubernur kepala daerah di DKI dengan gubernur kepala daerah di provinsi lainnya. Karena provinsi DKI itu cuma satu daerah otonomnya dengan APBD yang besar sekali 80 triliun lebih mungkin sekarang ya, beda dengan provinsi lain. Walaupun di sisi lain orang mengatakan, tapi kan enak juga provinsi lain, dia punya penopang APBD. Kalau diagregat APBD-nya jauh lebih powerful. Iya, tapi kan di bawah dia tuh nggak bisa diatur. Kalau Mas Anies wali kotanya Balelo tinggal dia pecat. Oke. Dia ganti. Kalau di provinsi kan nggak bisa diatur kayak gitu. Oke, intinya adalah makin banyak kepala daerah, makin banyak klaimnya, kira-kira Makin begitu. banyak klaimnya kan Ya gitu. kan? Klaim keberhasilannya kan untuk Kalau menurut bupati saya wali daerah-daerah kota. lain tuh yang bisa klaim itu paling jelas bisa klaim tuh wali kota sama bupati. Oke, karena di real daerah daerahnya ya. Iya, daerah. Real daerahnya. Itulah salahnya kita punya 2 daerah otonom yang berimpitan ya, gitu. Kemudian apa lagi coba yang terakhir kita baca. Ini jalan-jalan terus soalnya. Kita udah ditonton 1427 nih watching now karena penasaran dengan Anies Ganjar lebih oke. Jadi Anda kan tadi mengeksklud Anies Ganjar tadi ya dalam analisis ya. Tapi ini bilang Anies Ganjar, ada nggak skenario kemungkinan Anies Ganjar? Pak Surya Paloh kan menginisiasi itu. Ya. Ya. Tapi menurut saya gini lah, Anies itu lebih fleksibel. Dia bisa maju dari Nasdem, bisa maju dari PKS. Iya. Ya. Tapi Mas Ganjar tuh nggak bisa keluar dari PDIP. Kalau dia keluar dari PDIP, hancur. Hancur, Itu ya. hancur. Ada skenario yang mengatakan bahwa KIB itu untuk Ganjar kalau in case PDIP tidak Itu kan mencalonkan artinya Ganjar. membatalkan premis yang tadi. Berarti Ganjar keluar dari PDIP kan? That's okay. Artinya walaupun Ganjar surveinya tinggi, Ganjar tidak akan, Nggak bisa keluar dari walaupun dia didukung oleh kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Karena Nggak akan keluar. PDIP jauh lebih real. Jauh lebih real, umurnya lebih panjang daripada usia presiden. Oke. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, itu akan jadi konflik terbuka antara presiden dengan PDIP. Saya sering ngomong kayak gitu. Gitu ya. Oke. Anies RH ini jangan, ini mimpi nih ya. Kalau mimpi jangan sore-sore begini jam 4:30 mimpi. Oke. Tolak GP. GP itu apa? Grand Prix ya. Bukan Ganjar, Pak. Semoga Allah merahmati bangsa ini. Apa hubungannya? Apakah Jokowi berhasil di Jakarta tahun 2012-2014? Tolong tanyakan Hasan Nasbi. Ya menurut saya berhasil kok dalam waktu yang pendek itu dia berhasil. Berhasil. Pencanangan MRT, LRT waktu itu. Ya. Ya memang nggak banyak yang dibikin dalam 1-2 tahun, tapi menurut saya dia peletakan fondasi lumayan. Oke. Itu ya jawabannya ya. Kemudian
sumpah mukanya sok jaim ngeselin. Biarin aja. Biarin aja. Baru kali ini saya ketemu orang Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, bro ya? Iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat Bukit Tinggi. Iya. Tapi asal si Junjung. Si Junjung. Si Junjung itu di mana? Di jauh dari Bukit Tinggi. Di selatannya Sumatera Barat itu si Junjung, Damasraya, habis itu Bengkulu atau Jambi. Oke, jadi berarti dekat Sumatera Selatan ya? Kalau dia Selatan. bisa dekat ke Riau atau dekat ke Jambi. Oke. Jadi beliau ini orang Bukit Tinggi tapi asal si Junjung. Maksudnya bapak ibu si Junjung ya? Iya. Tapi lahir di Bukit Tinggi. Lahir Bukit Tinggi. Nah, ini Hatta punya daerah dingin ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau Anies RK cocok banget atau cucok? Gini. Menurut Anda biar kita agak membuka horizon ya. Barangkali menurut Anda, tadi kan Anda sudah menyebut capresnya ya. Tentu kan selain yang memaki-maki Anda yang karena dia pro Anies misalnya, ada nggak Anda yang ingin sebutkan skenario untuk wakil presiden dari mereka-mereka ini? Mungkin menarik untuk paling tidak mendengarkan analisis Anda. Saya sih belum bisa petakan itu karena masih terlalu jauh. Iya. Kenapa saya bisa petakan yang soal capres dan poros? Karena terlihat di depan mata kan. Iya. Jadi ada 3 partai itu mampu bikin poros. Oke. PDIP sanggup bikin poros, Oke. Gerindra sanggup bikin poros, Golkar sanggup bikin Oke. poros. Jadi membacanya lebih sederhana. Iya. Tapi kalau peta wakil menurut saya matriksnya masih terlalu banyak. Oke, let's say saya adalah calon presiden yang Anda tunjuk ya. Saya Prabowo Subianto sekarang ini. Saya datang ke Anda. Pak Hasan Nasbi, saya sudah dicalonkan sebagai calon presiden dari Gerindra dan ada partai lain yang mendukung saya, ya kan? Karena satu saja cukup ya, kecuali P3. Menurut Anda, saya ingin menang nih. Menurut Anda calon presiden yang paling marketable, paling Calon enak presidennya gitu. Pak Prabowo lah. Bukan calon wakil presiden. Anies lah. Anies. Iya. Oh, Anda nggak menolak ya kalau Anies jadi wakil Kan saya nggak presiden? nolak. Iya, I see ya. Dan Anda tidak khawatir dengan politik identitas? Iya, memang kan gini, kan ini dia tanya supaya menang. Iya. Kalau desainnya secara umum saya nggak setuju itu. Oke. Yaitu desain secara umum. Tapi kalau ditanya Supaya menang? supaya menang kan angka-angkanya ada di survei. Oke. Paling kuat memang Prabowo Anies. Anies. Oke. Dua orang ini tidak hanya saling support angkanya tapi juga saling menegasikan. Oke. Jadi kalau Pak Prabowo itu ada Anies, suara Pak Prabowo agak turun sedikit. turun. Tapi kalau Anies dikeluarkan dari simulasi survei, Pak Prabowo naiknya signifikan. Begitu juga Anies. Oke. Begitu Pak Prabowo dihilangkan dari survei, Anies nomor 1. Oh gitu ya. Anies nomor 1. Jadi yang pendukung Anies berdoalah Prabowo nggak maju sebagai capres gitu. ya, kecuali skenarionya seperti itu. Oke. Kecuali skenario seperti Oke. Saya Puan Maharani, ya kan? Mas Nasbi. Saya mau nyalon presiden. Bu Mega sudah menunjuk saya sebagai calon presiden, tapi saya butuh cawapres yang memungkinkan saya menang. Ganjar. Oh, Ganjar Pranowo. Satu partai nggak ada masalah. Mau angka tertinggi simulasinya Puan Ganjar. Puan Ganjar. Oke. Erlangga Hartarto. Mas Hasan Nasbi. Saya ini dari semua survei itu tidak bisa masuk 3 besar. 6 besar pun empot-empotan, kira-kira begitu. Tapi saya pengen menang dong, masa pengen kalah? Jadi yang tertinggi itu simulasinya Erlangga itu dengan Anies dan dengan Ganjar sebagai calon wakil. Oke, jadi as long as mereka itu tidak dipakai, maka bisa dipakai oleh Erlangga. Bisa. Kalau Ganjar sulit ya. Ganjar sulit. Tetap Once sulit. dia pergi dari PDIP, Sulit. langsung Sulit lah. hancur. Hancur lah. Hancur. Oh, berarti paling tidak Anies bisa terpakai untuk di 2 slot, ya Bisa, kan? bisa. Bahkan 3 slot, tiga-tiganya. Bisa, Puan slot Anies juga. sebagai cawapres gitu ya. Kan saya nggak tolak itu. Oke.